Ya, media Vietnam kembali kagumi Tom Hai beri pujian karena bisa berhadapan dengan Jordan Henderson. Dan informasi bola selanjutnya, supporter Thailand mulai ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Status Raja Asia Tenggara akan berpindahkah? Dan masih di informasi yang lainnya, perbandingan Roma Eropa di timnas Indonesia dan Irak, siapa yang paling mentereng? Yang terakhir, media Malaysia puji timnas Indonesia gila dan tak ada kompromi. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, gelandang timnas Indonesia Tom Hai kembali dikagumi media Vietnam usai mengaku mendapatkan pengalaman berharga dari seorang Jordan Henderson. Ya, aksi Tom Hai bersama timnas Indonesia tengah menjadi sorotan publik Vietnam lewat salah satu media lokal komentari soal pengalaman bermain melawan mantan kapten Liverpool. Hal itu diungkapkan tepat setelah Tom Hai membawa timnas Indonesia mempercundangi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 26 Maret 2024. Dan seperti yang diketahui bersama di laga kedua yang digelar di Hanoi, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Ya, usai pertandingan, Tom Hai mengaku kualitas bermainnya tak lepas dari pengalaman bermain melawan sosok Jordan Henderson dari Liga Belanda. Menghadapi pemain-pemain bagus itu ya bagus. Itu membuat saya mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Berkat itu saya berkontribusi membantu Indonesia untuk menang melawan Vietnam, kata Tom Hai. Ya, Znews.vn juga menyoroti ucapan Hai merasa kagum berlatar sebagai salah satu pemain mencolok di Liga Belanda dan pernah bermain di timnas kelompok umur Belanda. Pengalaman bermain melawan Jordan Henderson pun dirasa banyak diterapkan Tom Hai ketika membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Sebelum diberikan kewarganegaraan Indonesia, ya Tom Hai bermain untuk tim muda Belanda dari U15 sampai U21. Musim ini Tom menjadi andalan SC Heerenveen. Ia berkesempatan menghadapi mantan bintang Liverpool Jordan Henderson saat bermain ajak pada Februari lalu. Tutup media tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, supporter Thailand tampak mulai ketar-ketir terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong setelah berhasil menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Timnas Indonesia seakan memberikan alarm kepada Raja Asia Tenggara Thailand setelah menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pada Piala Asia 2023 lalu, Timnas Indonesia sukses melangkah ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Justin Hubner dan kawan-kawan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Selanjutnya, skuad Garuda juga memetik kemenangan back-to-back saat menghadapi Vietnam di laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 Maret dan 26 Maret. Pada laga pertama yang berlangsung di Stadion Thomas Gelora Bung Karno 21 Maret 2024, Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Kemudian Indonesia kembali mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri dengan skor telak 3-0. Dan dengan segudang prestasi tersebut, Thailand yang dianggap sebagai raja sepak bola Asia Tenggara harus segera waspada. Pasalnya, timnas Indonesia bisa saja mengambil alih status tersebut dan hal tersebut tercermin dari unggahan seorang supporter Thailand yang bernama Tael yang punya akun X yang bernama @talau_. Dia membagikan sebuah gambar seperti yang terlihat ini. Meme tersebut langsung ditanggapi oleh sebuah akun X yang lainnya yang khusus membahas sepak bola Thailand dan akun ini menuliskan sebuah emoji wajah dingin berwarna biru seperti resah dan gelisah. Ya, menarik dinantikan pertandingan antara Thailand melawan timnas Indonesia yang saat ini sedang berada dalam permainan terbaiknya. Terlebih Indonesia selalu kesulitan untuk mengalahkan tim berjuluk Gajah Perang tersebut. Dan masih di informasi bola yang lainnya, media Malaysia Astro Arena menyebut pemain timnas Indonesia bisa tampil bagus sejak Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sesi Maret dengan kemenangan. Skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Vietnam dan sebelumnya tim Merah Putih juga tampil percaya diri meski kalah dengan skor 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023 dan 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Satu hal yang disoroti oleh pembawa acara bola itu live di Astro Arena, Faiz Gurun, dan Keystats adalah postur pemain timnas Indonesia. Keystats menyampaikan pujian kepada performa timnas Indonesia dengan rata-rata tinggi badan yang kerap kalah dari negara-negara lain. Kemenangan meyakinkan melawan Vietnam menjadi buktinya. Posisi yang semakin ke depan mereka main dengan Marcelino, Rafael Struijk dan lain-lain. Permainan mereka membuat saya bilang, oh Tuhan, gaya permainan mereka gila dan tiba-tiba mereka lawan Vietnam tidak ada kompromi, ucapnya. Ya, kedua pembawa acara itu juga menyampaikan pujian soal penampilan timnas Indonesia yang tetap berani meskipun menghadapi lawan dengan level di atas, contohnya ketika melawan Irak. Saya kembali ke pertandingan lawan Irak di Piala Asia kemarin. Lihat permainan lawan Irak dengan cara seperti itu. Bola tetap di bawah, mereka menyerang meski tidak ada striker yang tinggi-tinggi, kata Kish. Ramadan Sananta bukan yang tertinggi, Hoki juga bukan, Rafael juga bukan yang tertinggi, Ivar Jenner juga tidak. Yang tinggi-tinggi pemain belakang seperti Justin Hubner, Sandy Wallace, Jordi Amat, semua main di belakang, ia menambahkan. Saat ini Rafael Struijk tercatat punya tinggi badan 187 cm dari daftar pemain depan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Struijk merupakan pemain dengan postur paling tinggi. Namun beberapa pemain lainnya tidak punya postur setinggi Struijk. Ramadan Sananta 182, Dimas Derajat 178 dan Hoki Caraka dengan tinggi badan 182 cm. Ya, timnas Indonesia sedang di atas angin untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda kini menduduki posisi runner-up grup F babak kedua dengan 7 poin dalam 4 laga. Di bawah timnas Indonesia ada Vietnam 3 poin dan Filipina dengan 1 poin. Secara matematis, dua tim ini masih bisa lolos, tapi punya peluang yang lebih kecil karena selain wajib memenangi 2 laga tersisa, juga harus bergantung kepada hasil tim lainnya. Dan menariknya ada Irak yang di puncak grup F dan sudah memastikan diri untuk lolos ke babak ketiga. Irak selalu menang dalam 4 laga dan sudah mengoleksi 12 angka. Artinya mereka tidak mungkin terkejar oleh Vietnam. Nah, pertandingan terdekat timnas Indonesia adalah dengan menjamu Irak ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni nanti. Dan meski masih sekitar 2 bulan lagi, duel ini sudah dinantikan oleh publik. Ya, secara materi pemain Irak memang lebih diunggulkan karena termasuk tim kuat di Asia.